Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di channel Haji Ardian Studi MPD Pendidikan dan Dakwah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelumnya saya mengajak kepada kalian semua untuk mohon bantuannya dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda dan juga grup Anda lain-lainnya. Maka Anda sudah termasuk orang-orang yang berdakwah dan orang-orang yang menyampaikan ilmu. Maka pahala ilmu itu akan datang untuk Anda semua. Terima kasih. Pendidikan agama dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 2 di kelas 9, jujur dan menepati janji. Di sana kalian bisa melihat dan perhatikan ada gambar kantin kejujuran, ada dua para pejabat sedang berbicara menepati janji, dan juga ada gambar KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu tandanya ada yang masih tidak jujur. Lanjut, ada anakku yang berbahagia bisa mengerti dan mengetahui bahwasanya jujur dan menepati janji itu selaras, dua kata, dua kalimat yang senantiasa berdampingan. Sebelum kita lebih jauh, kita perlu memahami makna jujur, kemudian menerapkan perilaku jujur tersebut. Dan juga kita perlu memahami makna menepati janji seperti apa, menerapkan perilaku menepati janji kepada orang lain, kepada diri sendiri, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah terbiasa jujur, berkata jujur, dan sudah terbiasa menepati janji-janji kepada orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu mencerminkan sikap mulia dan tanda orang tersebut adalah menjadi muslim sejati. Coba renungkanlah, ada sebuah gambar. Telah ditemukan sebuah jam tangan di tempat wudhu. Bagi yang merasa kehilangan, segera hubungi takmir masjid. Ini adalah menggambarkan sebuah renungan kepada kita bahwa orang yang menemukan jam tangan tersebut adalah mempunyai sifat jujur. Kemudian dia menyerahkan kepada panitia masjid atau takmir masjid untuk disampaikan atau diumumkan kepada hal layak ramai atau para jamaah yang telah sembahyang di tempat masjid tersebut. Dan tentu saja takmir masjid juga mempunyai sifat jujur. Kalau seandainya dia tidak jujur, dia mungkin simpan itu jam tangan dan tidak diumumkan di masjid. Nah, aku yang berbahagia dan Bapak banggakan adalah satu, memahami perilaku jujur. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan dan juga sesuai dengan hati nurani kita. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang mukmin sejati. Kita lihat gambar, ada sebuah gambar di mana polisi menolak pada seorang supir yang mau menyugup karena mungkin pengendara ini menyalahi aturan jalan berlalu lintas. Namun polisi tersebut menolak. Itu dia menandakan, mencerminkan sikap jujur kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi gambar dilarang mencontek. Karena saat ini Anda ujian. Itu juga kita berusaha untuk mempraktikkan, belajar, kita jujur kepada diri sendiri. Lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya melarang umatnya berkata dusta. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik itu adalah berkata dusta. Kita ingat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berkata, dia selalu berdusta, apabila berjanji, dia mengingkari, dan apabila diberi kepercayaan, dia berkhianat. Hadis riwayat Muslim.
Kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke jalan surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu juga akan menggiring kita ke jalan neraka. Dari Abdullah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kepada jalan surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring kepada jalan neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, hingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berkata benar. Perhatikan surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 70. Dua, memahami perilaku menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang beriman. Menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang munafik. Sifat orang munafik merupakan bentuk perilaku yang sangat erat hubungannya dengan keimanan dan amaliyah atau perbuatan. Sifat munafik hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam karena bagian dari jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan tersebut lebih disebabkan oleh akibat dari perbuatan tersebut dapat membuat kerusakan. Dari hadis yang lain, dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janjinya. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka, dan pada hari kiamat, dan tidak ada mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 77. Anakku yang berbahagia, yang disayangi Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang cerdas, berakhlak. Sesungguhnya jual beli janji Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa bersumpah dengan atas nama Allah, bersumpah atas nama Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, demi Islam. Dia selalu mengatakan demikian, padahal dia tahu dia berbohong. Dan ini sangat dibenci oleh Allah, tidak diperhatikan Allah di akhirat, tidak disapa oleh Allah, dan juga tidak sucikan mereka, tetapi malah mendapatkan azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada belajar mengucapkan janji-janji yang palsu, apalagi menamakan, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kalian yang senantiasa menonton video ini.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Semoga berkah dan menjadi ladang amal. Baik channel pendidikan dan dakwah oleh Haji Ardiani, SPD NPD. Jangan lupa subscribe, like, komen, berbagi ilmu, dan nyalakan notifikasi Anda dan bagikan ke grup dan teman Anda. Terima kasih.